Udah kelihatan semua ya? Udah, Pak Rimbun. Oke. Selamat malam Romo, Alif, dan Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita memulai pendalaman kitab suci pertemuan pertama, Allah dasar pengharapan dalam kesulitan. Kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita semua dengan semangat melayani di berbagai tempat seperti sekolah, kampus, tempat kerja, dan gereja. Sangat mengagumkan melihat banyak orang yang memberikan diri dalam pelayanan. Namun, pernahkah kita merenungkan motivasi di balik pelayanan kita? Apakah benar pelayanan kita selama ini bukan sekedar rutinitas? Dalam pertemuan BKSN ini, mari kita merenungkan bagaimana menjadi umat yang beriman dengan memahami kehendak Allah yang bekerja memperbarui ketidakadilan. Kita akan menggali inspirasi dari kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8 untuk memahami dosa-dosa yang menyebabkan ketidakadilan dan bagaimana Allah menata kembali kehidupan yang membawa keselamatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan lagu pembuka. Mari kita nyanyikan lagu dengan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Iman adalah inti kekristenan. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha kita, melainkan karena pemberian Allah. Iman ini membuat kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pengharapan akan kemuliaan Allah memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap bersuka cita, karena kita percaya pada pengharapan kekal yang lebih besar dari segala kesenangan duniawi, yaitu sukacita karena nama kita terdaftar di surga. Ini adalah pengharapan untuk hidup kekal bersama Yesus. Semua ini kita alami karena kasih karunia Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa,
Allah tetap mencari dan menyelamatkan kita. Doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Kini kami akan mengawali bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 yang bertema Allah Sumber Keadilan. Oleh karena itu, dampingilah kami agar kami mampu memahami sabdamu yang disampaikan dalam pertemuan pertama ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari kitab Nubuat Nahum. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi, sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegap terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan Romo Alip. Romo Alip udah dikasih co-host ya Pak Albert? Saya stop share ya. Iya, iya Pak Rimbun. Sudah saya. Semoga sudah kelihatan. Sudah Romo. Ya. Baik. Ibu Bapak dan saudara-saudari, salam jumpa kembali dengan saya Romo Alip dari Gereja Ignatius Magelang pada malam hari ini menjadi salah satu pembantu pelayan bagi Ibu Bapak dalam memperdalam tentang bulan Kitab Suci, di mana bulan Kitab Suci secara umum, secara nasional itu dipilih Allah Sumber Keadilan. Lalu ada 2 kitab yang akan kita pelajari selama kurang lebih 1 bulan ini, yaitu Nahum dan Habakuk. Dan mungkin kebetulan juga saya di Kevikepan ini, di tempat ini, di Kedu, di Magelang ini, sebagai komisi kitab suci yang diberi kepercayaan untuk mengelola komisi kitab suci. Lalu pada bulan September ini punya gawe terkait dengan seluruh dinamika pembelajaran kita tentang kitab suci. Dan pada permenungan yang pertama, kita bersama-sama diajak sebenarnya dari kitab Nahum bab
1 ayat 1 sampai 8 yang tadi kita dengar itu berbicara tentang Allah yang menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Konteks yang mau dibangun bersama-sama dari kedua nabi kecil ini, kitab Nahum dan Habakuk, itu sebenarnya dua nabi yang sangat kecil, yang boleh dikata perannya tidak terlalu besar dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi ini dipilih pada bulan September ini, bulan Kitab Suci Nasional ini, supaya di tengah situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, tentu secara global, bahwa ada banyak kesulitan, peperangan, dan mungkin juga orang merasa ada kekhawatiran. Kalau akhir-akhir ini kami di Indonesia ini sedang ramai dibicarakan, itu adalah terkait dengan megatrust. Ada beberapa lempeng dari benua itu yang terjadi pergeseran, dan itu membuat juga mungkin banyak orang khawatir. Walaupun sebenarnya kita itu tidak tahu persis kapan itu akan terjadi, tetapi bahwa memang harapannya tidak terjadi. Namun kalau terjadi, kita sebagai orang beriman bagaimana memaknai. Nah, sebenarnya dalam permasalahan-permasalahan hidup kita, dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang memang harus kita hadapi, tetapi kita sebagai orang beriman ketika menghadapi itu semua, atau istilahnya harus menjalani itu semua, kita punya Allah yang menjadi dasar. Hal yang utama dari kitab Nahum yang juga menjadi pesan bagi kita yang sudah kita dengarkan tadi dari bacaan Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8, nubuat kitab Nahum ini sebenarnya membantu kita umat beriman untuk melihat bahwa kehendak Allah itu bekerja dengan merusak segala bentuk ketidakadilan. Jadi yang namanya ketidakadilan itu semua diluluhlantakkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak rela umatnya, mereka yang beriman dan percaya kepada Tuhan itu berada dan mengalami ketidakadilan. Allah dalam hal ini bekerja keras untuk meniadakan ketidakadilan yang terjadi. Dan tentu dalam hidup kita juga ada banyak ketidakadilan yang kita alami, entah itu penganiayaan, entah itu penyingkiran, entah itu situasi-situasi yang real yang dihadapi kalau kita sebagai warga di Indonesia, atau bisa jadi tempat kita berada ini adalah orang yang minority, atau istilahnya orang-orang dengan kondisi dan situasi tertentu karena iman kita. Lalu yang berikutnya, selain bahwa Allah melalui Nahum itu ingin meneguhkan bahwa Ia berpihak pada orang yang diperlakukan tidak adil, hal yang juga yang perlu menjadi dasar bagi kita untuk merefleksikan kitab Nahum adalah setelah segala wujud dosa yang menyebabkan ketidakadilan itu dihalau dan dihancurkan, Allah itu membangun dan menata kembali kehidupan yang menghadirkan keselamatan. Jadi ketidakrelaan Allah bagi orang beriman ketika ia berada dalam ketidakadilan, dan itu semua diluluhlantakkan oleh Allah, itu akhirnya Allah setelah menghancurkan ketidakadilan itu, ia juga berada dan mengupayakan bahwa itu semua dibangun kembali, diperbaiki kembali, diupayakan untuk orang mengalami kasih, mengalami berkat, dan jauh dari itu yang diharapkan adalah keselamatan. Nah, pesan yang pertama yang kita lihat dari kitab Nahum yang tadi kita dengar bersama adalah bahwa ada kekuatan Allah yang sangat terencana dan tertata rapi untuk menghancurkan ketidakadilan itu. Maka kalau konteksnya bahwa Allah itu memberi sumber atau menjadi sumber pengharapan, dan ketika orang yang beriman kepada Allah itu sedang dihadapkan pada situasi kesulitan dan kehimpitan karena ketidakadilan, Allah itu tidak rela. Maka Allah dengan sangat dahsyat, dengan kekuatannya yang sangat terencana dan tertata rapi itu, ingin menghancurkan itu semua yang namanya ketidakadilan.
Maka tadi dalam ayat-ayat awal diungkapkan, ungkapan kekuatan dahsyat dari Allah itu yang tertata rapi tampak pada kata bagaimana ia itu melihat orang yang beriman bertahan, dia juga punya kesabaran, besar kuat kuasanya, baik dan tempat pelindungan pada waktu kesusahan. Allah ingin menampung menjadi tempat bagi mereka yang diperlakukan tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan ditunjukkan bagaimana ketidakadilan itu akhirnya harus diberantas oleh Allah sendiri. Yang berikutnya, kekuatan Allah yang tertata rapi sanggup mengembalikan kondisi yang rusak itu menjadi teratur kembali. Maka Allah ingin menunjukkan dengan sangat meyakinkan melalui Nahum kepada bangsa Israel dan juga kepada kita hari ini yang membaca bagaimana Allah itu sungguh berpihak kepada mereka yang berada dalam kesulitan. Dalam konteks ini diperlakukan tidak adil. Yang kedua, kekuatan Allah itu maha dahsyat. Selain Allah berpihak kepada mereka atau kita semua orang beriman yang diperlakukan tidak adil itu, Allah dengan caranya selain tertata rapi dan terencana untuk melindungi kita orang beriman, Allah itu ingin menunjukkan maha dahsyat melalui kitab Nahum bagaimana Allah melindungi bangsa terpilihnya. Maka ditunjukkan kekuatan Allah yang begitu merusak. Jadi ini konteksnya pun juga konteks yang sangat positif. Artinya bahwa apa yang dilakukan Allah itu ingin melindungi umatnya. Maka kekuatan Allah yang merusak dan membuat Niniwe jatuh, di sana diungkapkan dengan ungkapan daya rusak itu tampak dengan kata ada puting beliung, ada badai, ada debu, tandus, ada layu, dan roboh. Kata-kata itu mau menunjukkan bahwa Allah punya kuat kuasa, maha dahsyat untuk melindungi umatnya dari perlakuan tidak adil. Dan yang poin berikutnya, yang kedua, daya rusak kekuatan Allah itu membuat Basan, Karmel, dan Libanon yang tadinya terkenal indah, subur, dan nyaman menjadi rusak dan hancur. Poin yang berikutnya dikatakan juga ini konteksnya, bahwa kesulitan hidup menuntun orang beriman untuk menumbuhkan dari dalam dirinya kehendak kuat untuk bangkit dan melawan dosa. Dosa itu datang dari luar diri dalam wujud ketidakadilan yang disebabkan kecenderungan kolektif manusia yang berhasrat mengambil sesuatu yang bukan haknya. Jadi dikatakan bahwa Allah itu melindungi umat pilihannya, dalam ini konteks bangsa Israel, sekaligus mengajak mereka keluar dari segala dosa-dosanya dan melawan ketidakadilan itu dengan bangkit dan memang bergerak mengupayakan supaya semuanya menjadi nyata bahwa Allah punya kekuatan dan berpihak kepadanya. Dan poin yang terakhir dalam menunjukkan kedahsyatan dari Allah adalah dosa yang membuat manusia orang beriman itu jatuh, itu juga yang bisa menyebabkan ketidakadilan. Dan itu hanya dapat dilawan dengan kehendak yang kuat. Tindakan mengubah diri yang bersifat segera atau tidak menunda-nunda supaya cepat terbebas dari akibat yang menyulitkan hidup. Selain Allah menolong dan membantu, tampaknya juga melalui Nahum, Allah ingin menunjuk dan mendorong supaya bangsa Israel itu juga punya usaha, ada niat, ada kehendak untuk meninggalkan segala kedosaan yang ternyata dari dosa itu juga menyebabkan ketidakadilan, menyebabkan situasi yang berat yang harus mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam konteks ini dari dua hal itu mau menunjukkan bahwa Allah memang berpihak kepada yang tidak adil, tetapi di satu sisi bahwa ketika Allah menunjukkan kekuatannya dengan meluluhlantakkan
bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel, yang notabene membuat bangsa Israel itu mengalami ketidakadilan, diporak-porandakan oleh Allah, tetapi bangsa Israel juga dituntut dari dirinya untuk bertobat, untuk beralih dari situasi-situasi yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam hidup. Dan itu harus ditunjukkan dan dibuktikan. Maka peran Nahum adalah mendorong bangsa Israel untuk bisa semakin menyadari bahwa butuh yang namanya kembali kepada Allah, butuh yang namanya bertobat, butuh yang namanya keluar dari lingkaran dosa mereka. Dan dengan demikian juga harapannya kita pun ketika membaca itu semua dalam konteks perjumpaan kita hari ini, harapannya adalah dalam percakapan kita nanti, dalam diskusi kita nanti, atau bahkan juga dalam permenungan kita dalam hidup hari ini, sebelum kita menutup hari, kita juga harapannya dalam percakapan rohani kita menemukan ada ternyata banyak kesulitan juga ya dalam hidup kita. Jangan-jangan itu diakibatkan atau disebabkan karena entah perlakuan tidak adil, tetapi juga dari dalam diri ada dosa-dosa yang memang harus saya selesaikan, harus saya atasi, harus saya tuntaskan, supaya seperti halnya Nahum yang mengantar bangsa Israel untuk semakin mengimani bahwa Allah itu memang sungguh berpihak kepadamu. Dan juga tuntutannya kamu harus respect, terbuka terhadap peran Allah, tetapi juga peran diri sendiri untuk keluar dari lingkaran dosa itu. Yang pertama yang bisa jadi bahan permenungan kita adalah kitab Nahum ini didominasi dengan keyakinan dan perasaan yang kuat akan kebesaran dan kedaulatan Allah. Allah menjadi pembela dari orang-orang lemah dan tertindas. Dengan demikian, kita diundang untuk tidak meragukan Allah, tetapi meyakini bahwa Allah rela dan siap sedia memberi pertolongan ketika kita datang dan membantu, dengan konteks bahwa saya pun juga semakin mengimani dan percaya akan pertolongan Allah melalui orang-orang, melalui sikap kita, dan juga pribadi-pribadi yang juga ditunjuk Allah untuk datang kepada kita. Nabi Nahum itu ditunjuk Allah untuk membantu bangsa Israel keluar dari kesulitan hidupnya dan semakin berpegang kepada Allah, tetapi juga keluar dari segala kedosaannya. Poin yang kedua, untuk juga nanti dilakukan sebagai percakapan rohani, entah itu di tengah keluarga dan juga diperbincangkan dalam ruang-ruang doa kita, adalah Nahum sebagai seorang nabi yakin bahwa Allah itu menepati janji-janji yang dibuat untuk orang yang percaya kepadanya. Buktinya ada kata-kata yang mengatakan, lihatlah di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai dan sejahtera. Jadi dua hal ini yang perlu kita lihat dalam kehidupan kita, dalam ruang keluarga kita, dalam kehidupan batin kita, untuk ada percakapan bahwa apakah benar kita sebagai orang beriman karena kesulitan-kesulitan itu dimunculkan karena keraguan, karena ketidakyakinan, atau bahkan juga karena kedosaan yang memang selama ini perlu kita atasi dan benar-benar kita benahi hidup ini. Karena Allah selalu siap sedia membantu dan menolong kita. Nah, sebagai penutup dari permenungan hari ini, sesuai dengan pesan request dari salah satu penggemar acara kita ini, ada sebuah cerita tentang bagaimana Allah itu sebagai dasar pengharapan dalam kesulitan, tapi juga cara Allah menolong itu pasti berbeda dengan apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Nahum pun juga demikian,
meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah sungguh-sungguh menepati janji, Allah sungguh menolong, tetapi dengan caranya. Ada cerita begini, sekali peristiwa, ada sebuah keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang sangat, istilahnya itu dia sangat aktif, dia juga rajin berdoa. Namun sayang dia tinggal di sebuah tempat di perkotaan yang memang di tempat itu terkenal banjir. Kenal situasi dan kondisi, tetapi dia merasa bahwa ya sekali waktu bolehlah saya mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Sebutlah nama keluarga ini adalah keluarga Pak Bejo. Nah, Pak Bejo ini punya istri namanya Trimbil dan punya satu anak namanya Mugidi yang masih SD. Nah, sekali waktu benar musim hujan pun tiba, dan dengan keyakinan dia pun percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Lalu akhirnya dia tetap tinggal di rumah. Sementara hujan itu semakin deras, sudah 2 hari hujan, lalu mulailah banjir di perkampungan itu. Kemudian keluarga ini didatangi Pak RT untuk di rescue, dibawa ke pengungsian. Pak Bejo berkata kepada Pak RT, "Wah, terima kasih Pak, kami orang beriman dan percaya bahwa Tuhan itu pasti akan menolong kami. Namun saya akan menunggu di sini. Bolehlah kalau mau nanti istri dan anak saya silahkan dibawa. Untuk dibawa ke pengungsian sementara saya akan menunggu pertolongan Tuhan ada di sini, Pak." Padahal rumahnya itu sudah tenggelam separuh. Kemudian istri dan anaknya si Trimbil dan siapa tadi, Mukidi itu pun dibawa oleh Pak RT dan tim SAR, dibawa ke tempat yang aman. Nah, Pak Bejo itu berada di rumah karena rumahnya itu lantai 2. Maka dia pun naik ke atas sendirian sambil menunggu pertolongan Tuhan. Lalu hari ketiga sampai hari keempat, banjir itu semakin naik dan semakin naik, dan hampir semua rumah yang ada di situ itu sudah nggak kelihatan, tenggelam. Apa yang terjadi? Si Bejo itu tetap bertahan dan sambil berdoa karena dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Maka ketika dia di atap rumah sambil menunggu pertolongan Tuhan, tiba-tiba itu datanglah sebuah helikopter. Ini tim SAR-nya ini nggak tanggung-tanggung. Helikopter itu datang dan dengan pengaruh suara dari atas, Pak Bejo, ayo, ini sudah dijemput untuk ngungsi. Lalu Pak Bejo bilang, enggak, saya menunggu pertolongan Tuhan. Terima kasih. Lalu akhirnya helikopter pun itu pun pergi. Dan singkat cerita banjir pun semakin naik dan dia pun tenggelam. Lalu meninggal. Wafat. Dan ketika meninggal, dia pun jiwanya ini penasaran, arwahnya ini penasaran dan ingin protes kepada Tuhan. Karena dia tunggu beberapa hari, dia ingin melihat bagaimana pertolongan Tuhan, tetapi kok tidak datang-datang juga. Lalu sampailah jiwanya itu menuju ke jalan arah ke surga. Dan sebelum masuk surga di pintu gerbang itu ketemu dengan Petrus. Dan Petrus bertanya kepada Pak Bejo, kenapa kamu sudah sampai di sini? Kan belum waktunya. Petrus, saya itu mau protes sama Tuhan. Loh, protes gimana? Pokoknya nanti kalau saya ketemu dengan Yesus, saya sendiri yang mau ngomong. Oke. Lalu akhirnya tak lama sambil menunggu di pintu gerbang itu ngobrol sama Petrus, Yesus pun datang dari dalam surga dan menemui si Pak Bejo. Lalu Yesus berkata, "Jo, ini kan belum waktunya kamu kesini, ngapain kamu di sini?" "Tuhan, saya tuh mau protes."
Saya tuh orang yang beriman dan percaya bahwa Engkau akan datang dan menolong. Tapi kenapa kemarin aku berdoa dan meminta pertolongan-Mu, Yesus sendiri tidak datang? Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jo, sebenarnya hari itu aku sudah datang. Yang pertama, aku ngirim Pak RT dengan perahu karet dan juga tim SAR. Tapi kenapa kamu kok tidak menanggapi itu, malah biarlah istri dan anakmu, mereka selamat, baik?" Itu yang pertama. Yang kedua, aku harus nyewa helikopter. Dan tahu enggak, nyewa helikopter ternyata mahal. Aku datangkan helikopter ke tempatmu, malah kamu tolak. Jo, aku tidak kurang-kurang menolongmu. Tetapi kenapa kamu dengan hal seperti itu bersikukuh? Seolah-olah imanmu, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan. Padahal aku sudah berjuang untuk menolongmu dan mengeluarkan duit banyak juga untuk sewa helikopter yang tidak murah. Tetapi semua itu kamu tolak. Lalu Bejo pun terdiam dan menangis. Dia sungguh menyesal kenapa pertolongan Tuhan tidak dia ambil. Bahkan pertolongan yang paling mahal sekali dia tidak ambil. Dia menyesal, menangis, dan meminta maaf kepada Tuhan. Tetapi sayangnya dia tidak bisa kembali ke dunia karena dia sudah mati, wafat. Lalu akhirnya dia pun menangis dan memeluk Yesus. Dan Yesus pun melihat Bejo yang sebegitu menyesalnya. Ia pun juga terharu dan mengeluarkan sebuah sapu tangan atau kacu yang diberikan kepada Bejo. Lalu Bejo pun mengambilnya dan mengusap air matanya. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur cundel dan ceritanya selesai. Apa yang mau saya sampaikan kepada kita pada hari ini belajar dari kitab Nahum? Yang pertama, kesulitan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah lepas dari berbagai macam permasalahan hidup. Tapi bukankah permasalahan hidup itu bukan ingin melemahkan iman kita, tetapi justru menguatkan iman kita. Karena iman akan Kristus adalah iman yang berpengharapan. Iman akan Kristus sebagaimana Nahum adalah iman yang mengantar kita pada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan berpihak kepada kita. Dan yang kedua, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang ada dalam mindset hidup kita. Tetapi pertolongan Tuhan dengan kebebasan dan kemerdekaannya, dengan caranya yang unik dan khas, itu akan datang dan pasti yang terbaik untuk kita. Maka pada malam hari ini mengingat pesan Paus yang begitu keren, yang menggugah dan mengguncang Indonesia. Pesan Paus itu yang pertama dikatakan, berjanjilah pada dirimu sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, janganlah pernah menjadi orang jahat, tetaplah berbuat baik. Dan marilah kita belajar hidup dengan kebaikan, mencintai semua orang, bahkan ketika mereka tidak mencintai kita. Terima kasih, shalom, dan Tuhan memberkati. Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudari, beberapa hal catatan yang bisa kita renungkan bersama dari pertemuan pertama BKSN Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan,
belajar dari kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dan jika ada hal yang ingin diperdalam, ditanyakan, saya semampu saya akan membantu dan memberi apa yang menjadi keterangan-keterangan untuk Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan, monggo. Terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing atau bertanya, waktunya kami persilakan. Semoga mudeng atau mubeng, jelas atau blas, nah ini dia nih, Pak Rimbun dulu mau. atau belum nih. Ya, jadi suruh Romo, jadi mau nggak mau harus patuh Romo. Jadi gini Romo, tadi Mas Bejo itu kan dia nggak tahu bahwa pertolongan Tuhan itu datang melalui orang ya Romo ya. Jadi dia selalu skip itu pertolongan yang dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya diutus oleh Tuhan itu. Yang kadang juga kita ngalamin hal seperti gitu ya Romo ya. Jadi bahkan dari orang yang kita benci sekalipun, kadang kalau kita runut setelah kita dalam waktu yang agak lama, oh ternyata orang yang musuh itu orang yang tidak suka sama kita atau kita tidak suka sama dia adalah awal dari Tuhan membantu kita gitu. Yang jadi pertanyaan itu Romo, gimana sebenarnya mengetahui bahwa itu adalah uh, kiriman Tuhan gitu Romo. Jadi ya kadang-kadang susah ya Romo ya. Jadi ya kita skip tapi menunggu yang jelas menurut pandangan kita adalah seperti gini, ternyata malah semakin kita semakin terpuruk gitu Romo. Makasih Romo. Ya, baik Pak Rimbun, pertanyaan yang sangat menguatkan kita sebenarnya. Yang pertama, kita itu pasti dalam pengalaman hidup itu akan ketemu dengan pribadi-pribadi personal-personal yang notabene boleh dikatakan mungkin tidak cocok dengan apa yang sedang kita upayakan, sedang apa yang menjadi pergumulan hidup kita gitu ya. Tetapi orang itu selalu datang. Maka kalau itu terjadi, kita tuh boleh di dalam doa membawa yang bersangkutan, menghadirkan orang tersebut sambil melihat Tuhan itu punya rencana apa terhadap saya, kok ternyata orang ini selalu muncul, padahal bagi saya ini nggak pas. Itu yang pertama, supaya kita punya kesempatan dan waktu, biarlah Tuhan yang memberi kode kepada kita. Walaupun mungkin kodenya itu kode yang bisa dikatakan hanya sekali tampil aja. Dan itu banyak dari pengalaman hidup saya paling enggak ya. Contoh sederhana misalnya, saya itu dengan si A ini kok enggak begitu cocok ya. Tetapi kok tiba-tiba ada hal-hal yang memang harus saya lakukan bersama dengan yang bersangkutan. Misalnya, kadang-kala kan kita pertama-tama nih ngambil jarak dulu. Otomatis kan. Yang kedua pasti skenarionya apa nih? Kan gitu. Skenario dalam tanda kutip drama Koreanya apa nih yang mau ditampilin kan gitu. Nah, dalam situasi-situasi itu justru kita ini dituntut untuk tulus, murni. Nah, orientasi kepada hasil itu yang kadangkala membuat kita dalam tanda kutip tidak mau maju. Ini sadar nggak sadar, godaannya itu kan selalu pada hasil kan. Godaan kita itu selalu pada hasil. Hasilnya toh gini, saya sudah lama akan dibegini-beginikan.
Padahal mungkin cara Allah membuat kita menjadi semakin mantap. Ibaratnya orang ini kan sudah sekali dua kali ditolong kok datang lagi. Lalu muncul dalam benak kita, lo lagi, lo lagi. Padahal mungkin Tuhan mengirim dia kepada kita supaya poinnya kita itu belajar murah hati, misalnya. Nah, artinya bahwa kalau tadi dalam kitab Nahum itu pemurnian motivasi atau pemurnian diri atau ibaratnya adalah supaya bangsa Israel itu tidak mudah lagi jatuh dalam dosa, berarti ya semakin berani mengandalkan Allah. Semakin berani juga mengatasi kelemahan-kelemahan itu. Sama, ada banyak godaan yang silih berganti sehingga memenuhi kepala kita, sehingga kita mau maju aja sudah gelisah. Padahal Tuhan berkata, udah maju aja, enggak apa-apa. Sama dalam konteks tadi, bejo itu kan sebenarnya ketika dia sudah mengambil, oke, saya percaya kepada Tuhan, dan ini bentuk pertolongannya adalah dengan dikirim perahu karet. Oke, saya dengan keluarga akan ke situ. Clear sebenarnya hidupnya. Artinya apa yang dia imani sebagai iman itu juga akhirnya dilakukan juga dengan menerima pertolongan orang. Toh dia dalam konteks butuh pertolongan. Hal-hal seperti itu yang notabene perlu juga kita lihat lagi, kita cerna lagi. Jangan-jangan memang orang itu datang kepada kita dan tidak ke tempat lain untuk meminta bantuan karena memang saya diajari supaya saya ini murah hati. Bukan apa-apa. Contoh misalnya saya tuh ada teman saya dulu sekolah yang juga saya nikahkan. Kemarin karena situasi tertentu, beberapa kali dia bilang, Romo saya tak pinjam uang, oke. Tetapi saya sudah berharap, wah nggak usah berpikir akan mengembalikan. Nah beberapa bulan terakhir dengan beberapa alasan saya juga nggak mau tahu alasannya, dia minta pertolongan. Ya sudah saya kirim aja, saya bantu aja. Dalam konteks bahwa bukan pertama-tama karena Romo itu nggak punya tanggungan, lalu juga uangnya cukup, ya nggak itu juga, tetapi bahwa ternyata saya diajari untuk murah hati. Maka kan pesan Paus jelas toh, walaupun kita itu dalam tanda kutip di saat itu, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, tetapi jangan sampai kita lebih jahat dari orang itu, kan gitu. Jadi sangat-sangat mungkin kita lakukan bahwa menurut saya kehadiran Paus di Indonesia itu kalau kita agak meluas dikit, itu tepat waktunya gitu. Bangsa ini sedang butuh sosok yang memang bisa rendah hati dengan segala penampilannya, kesaksiannya. Pemimpin kita kan tidak ada yang bisa memberi bukti itu. Yang selama ini kita idolakan itu ternyata kan juga enggak segitu juga gitu ya. Maka kehadiran Paus ini kemarin ketika saya diskusi dengan satu jemaat dari GKJ itu saya bilang ini tepat waktu. Ya ibaratnya kayak pertolongan Tuhan itu pasti tepat waktu. Nah waktu Tuhan dengan waktu kita, nah ini yang butuh penyesuaian satu dengan yang lain. Nah ibaratnya ini adalah seninya. Seni dalam beriman itu adalah apa yang disebut dengan waktu Tuhan dan apa yang disebut dengan waktu kita. Supaya klop. Itu Pak Rimbun. Semoga nambah pusing. Ya, semoga nambah pusing aja. Ya, makasih Romo, sudah jelas Romo. Semoga makin jelas ya. Oke, makasih. Berarti bisa ya Romo ya? Bisa pinjam duit sama Romo gitu maksudnya? Oh ya, dengan senang. Enggak. Dengan senang. Berarti Tuhan memakai semua cara, walaupun apa yang menurut kita sebenarnya tidak baik, tetapi ternyata Tuhan pakai itu ya Mo, untuk
untuk bukan merubah kondisinya, tetapi mungkin untuk merubah kitanya untuk apa ya, melihat suatu kondisi. Iya, betul. Jadi sebenarnya kan ada dua. Kalau dari Nahum tadi itu kan sebenarnya ada dua aspek. Pertama ekstern, itu berarti lingkungan yang ada di tempat di mana Nabi Nahum itu sedang berproses bersama dengan bangsa Israel, kesulitannya karena bangsa-bangsa yang menghimpit mereka, ya kan, ekstern dari luar. Tetapi juga mereka ternyata punya kedosaan-kedosaan yang membuat mereka menghambat untuk semakin mengalami pertolongan Tuhan. Nah, dua hal itu yang bagi Nahum poinnya harus diupayakan supaya terjadi perubahan. Perubahan dari luar itu Tuhan menolong dengan menghancurkan ketidakadilan, ya kan. Lalu yang kedua, bangsa Israel itu juga dituntut dari dalam dirinya untuk mengatasi segala kedosaan yang sedang mereka alami, yang sedang mereka buat, yang terjadi dalam lingkup kehidupan mereka. Karena kedosaan mereka itu juga yang mengakibatkan mereka berada dalam kesulitan hidup mereka. Maka sebenarnya kalau kita mau refleksi, bahkan secara personal, ketika ada masalah-masalah, ada pergumulan kita, ada kesulitan tuh, jangan-jangan selain lingkup yang memang harus kita atasi, tetapi juga dalam diri yang memang ada kedosaan yang belum selesai dan harus saya selesaikan. Atau ibaratnya ya saya harus akukan. Tidak digembol kemana-mana seperti Mbak Surit itu kan. Dosa itu ya udah diselesaikan aja. Jangan dibawa kemana-mana, karena itu akan juga menjadi sarana yang bisa menimbulkan kesulitan juga di dalam upaya kita untuk beriman dan menangkap Allah yang bekerja dalam hidup kita. Karena dosa itu kan sebenarnya akan menghantam dari dalam dan membuat kita berorientasinya keluar dari kehidupan dan lingkaran orientasi yang sebenarnya sudah dirancang Tuhan juga dalam hidup. Karena efek dosa itu kan pasti menggeret manusia keluar dari orientasi hidupnya. Itu. Semoga menjawab. Jadi sebenarnya kalau di dalam kitab Nahum ini tuh Tuhan itu sebenarnya mau menyelamatkan Niniwe kan ya Romo? Betul. Iya, benar. Makanya dia berfirman lewat Nabi Nahum Betul. untuk mengubah orang-orang Niniwe ini yang jahat menjadi berubah menjadi baik. Nah, memang sejarah Ninive itu kan juga sangkut pautnya dengan bangsa Israel, itu begitu kental. Maka sebenarnya Allah itu juga tetap berperan mengambil bangsa atau istilahnya orang-orang yang dipilih dengan mengirimkan nabi-nabi supaya bangsa dan kehidupannya itu menjadi semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Konteksnya itu. Maka Ninive dan bangsa orang-orang yang ada di situ, Allah itu tidak rela kalau mereka berada dalam kesulitan, mereka berada dalam himpitan-himpitan masalah. Maka melalui Nahum, Tuhan berpesan supaya semua bangsa yang ada di situ, termasuk bangsa terpilih, orang-orang Israel yang ada di sana, itu akhirnya juga mampu mengubah kehidupannya dari dalam, dan Tuhan bekerja untuk menyingkirkan itu semua dengan cara-caranya tadi. Seperti dia mengirim badai, angin taufan, dan sebagainya. Kurang lebih konteksnya seperti itu. Maka kalau kita membedah Nabi Nahum ini, walaupun dia nabi kecil, itu perannya sangat signifikan karena ingin mengantar kembali bangsa terpilih, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, itu kembali ke tracknya, gitu kira-kira. Dan mereka juga mengatasi hidupnya dari segala kedosaannya,
supaya apa istilahnya kayak jati diri mereka, identitas hidup mereka itu kembali seperti semula mereka dihadirkan atau diciptakan di dunia ini. Itu sih kurang lebih konteksnya. Dan akhirnya kan Niniwe ini kan bertobat ya Romo. Betul, betul. Setelah Nahum dan yang terakhir itu bertobat karena Yunus ya Romo. Saya benar Iya, nggak sih? benar, benar. Nabi Yunus kan juga dikirim ke situ. Sebenarnya kan itu keberlanjutan aja toh, keberlanjutan supaya bangsa ini tetap pada tracknya berpusat kepada Allah, karena ya bangsa-bangsa di sekitarnya itu memang yang kemudian membuat bangsa Niniwe ini juga kehilangan orientasi, kira-kira begitu. Itu Romo. Oke. Dapat paspornya. Maka kalau kita mau implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah ketika kita berada dalam kesulitan, apakah kita akan selalu bertanya Tuhan di mana? Yang kedua, dosa atau situasi hidup apa yang juga bisa membuat kehidupan saya berada dalam situasi yang serba sulit misalnya. Atau andil apa dari kehidupan saya yang belum selesai, belum tuntas, itu ternyata punya peran juga yang hari ini membuat saya berada dalam kesulitan-kesulitan yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini misalnya. Nah, itu bisa menjadi pertanyaan yang bisa men-trigger atau meng-guidance kita untuk melihat bagaimana Allah yang memang sungguh-sungguh aktif, bahkan proaktif untuk selalu mendorong dan menyemangati kita. Dengan tadi misalnya dikaitkan dengan apa yang dikatakan Pak Rimbun, ketika kita itu ternyata kok ketemunya orang-orang yang mungkin bagi kita tidak mudah dan harus kita kerjasama dengan mereka, misalnya seperti itu. Pesan Allah untuk kita apa? Kenapa kok saya berada dalam track yang seperti ini yang memang harus saya alami, saya harus hadapi. Tetapi tetap dengan membangun pengharapan bahwa ketika saya menjalani ini, berproses dalam lingkup ini, Tuhan pasti akan memberi pengharapan. Maka sebenarnya Niniwe dan juga Nahum serta bangsa terpilih itu akhirnya satu yang membuat mereka bangkit dan kemudian bertobat karena memang ada harapan yang selalu tumbuh dalam diri mereka dan janji-janji tadi, janji-janji Allah yang memang mereka alami. Gitu. Maka ibaratnya kalau kita itu kan dalam track kehidupan rohani kita berdoa, kita berjuang, kita mati-matian, kita sudah mengeluarkan banyak air mata, bahkan keringat yang tidak sedikit. Dan ternyata kita juga tambahkan di dalam diri perjuangan kita itu iman, dan Tuhan menjawab, itu menjadi poin yang menurut saya harus diingat betul. Apa yang membuat akhirnya saya itu keluar dari kesulitan-kesulitan hidup saya. Nah, kalau itu kita punya, ibaratnya kita punya pensil dan kertas, dan kita bisa membuat bulatan titik-titik tertentu dalam hidup kita, dan itu kemudian kita sambungkan dari titik satu ke titik yang lain, kita selalu mendengar apa sih yang kita mau, atau istilahnya apa yang ingin kita lihat dari Allah yang disebut dengan rencana Allah. Sebenarnya disitulah letak rencana Allah untuk hidup kita. Ketika kita
menemukan titik-titik kehidupan kita, saya kok sebenarnya ini sulit tapi kok Tuhan memudahkan ya. Ini bagi saya ini tracknya kok harusnya orang lain tuh kesusahan, saya kok enggak ya. Kan kadangkala akan lebih mudah ketika hidup kita itu di-compare dengan orang lain kan. Tracknya kok kayak gini ya, ini kok kayak gini ya. Itu kan hanya sarana bantu aja supaya kita akhirnya bisa menemukan jalur-jalur hidup kita dan juga jalur Allah yang kemudian akan mendampingi kita. Sehingga ketika kita sudah nge-tracknya, menemukan track yang sulit dalam hidup, kita bisa mengatakan, ah tenang, saya bisa mengatasi karena Tuhan menolong dan saya punya pengalaman mungkin yang lebih berat dari itu, tetapi bisa mengatasinya. Itu kan cara kita untuk apa ya, membangun keyakinan itu tadi. Seperti kalau dalam bahasa Nahum tadi, bertobat itu. Jadi bertobat itu sebenarnya bukan hanya soal berbalik arah dari yang jahat kembali menjadi baik, tetapi juga menemukan jalur-jalur Allah yang ternyata itu tracknya jelas dalam hidup kita. Sehingga kita mau tetap berada di dalamnya. Lalu masa depan kehidupan kita itu menjadi lebih apa ya, mungkin bukan berarti lepas dari masalah, tetapi menjadi lebih beriman dan semakin yakin, semakin berpengharapan bahwa pertolongan Allah itu tidak akan pernah jauh dari hidup saya. Nah, ketika itu terjadi, dan itu, tadi juga dalam cerita itu ada pertolongan-pertolongan yang ajaib, yang dahsyat, yang akhirnya juga menguatkan saya dan saya memang menerimanya. Karena itu membantu dan menolong saya untuk semakin menguatkan iman, harapan, dan kasih. Kalau mau dikontekskan dalam konteks Paulus ya, 3 hal itu, iman, harapan, dan kasih. Begitu kira-kira. Semoga menambah, menguatkan ketika kita memang harus berjuang akhir-akhir ini di tengah kesulitan hidup yang sedang kita alami juga. Karena memang tampaknya dampak perang itu sangat luar biasa terhadap ekonomi, terhadap sosial, interaksi dan sebagainya. Dan kalau di tempat ini ya di Indonesia itu orang juga menjadi tidak mudah juga di dalam kehidupannya. Kesannya sih flat-flat aja, tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi ada banyak cerita-cerita yang orang sedang berjuang untuk kehidupannya. Itu Nahum. Apakah masih ada? Monggo. Baik. Selamat malam, Romo. Oh, Selamat silakan. malam. Eh, Mas. Romo, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, Romo, terkait. Yang pertama terkait pernyataan pesan dari Bapak Paus, Romo. Tetaplah berbuat baik meskipun kita disakiti atau dijahati ya, Romo. Nah, yang ingin saya tanyakan itu contoh realnya tuh gimana, Romo, menjaga hati kita tuh biar tetap baik, Romo. Tetap pada on track-nya, Romo. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kitab suci hari ini, Romo. Di satu sisi itu kan dinyatakan bahwa Tuhan itu cemburu, pembalas, penuh amarah, Romo. Terus Ya. di sisi lain juga di situ menyatakan kalau Tuhan itu penuh kasih gitu, Romo. Tuhan itu baik. Nah, sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam kitab kita hari itu, Tuhan itu yang baik atau Tuhan itu yang yang penuh keadilan dan keras, Romo, sebenarnya, Bang. Oke. Masih ada, Mas Hale? Udah cukup? Sementara itu, Romo. Oke. Yang pertama,
contoh yang sangat sederhana ketika kita berbuat baik tetapi kadangkala mengalami perlakuan yang tidak seimbang dengan apa yang kita alami, itu tadi misalnya ketika orang pinjem uang, itu kan sederhana sekali nih, kita kenal baik ya, padahal kita itu kan ketika orang pinjem harapannya ya kembali, tapi sebenarnya ada satu pesan, ketika kamu meminjamkan ya harusnya kamu ikhlaskan, walaupun sebenarnya ketika orang notabene kan ya nggak mungkin juga toh orang pinjem kok lalu kita lepaskan, tapi tetap harus ada tanggung jawab. Nah, tarik ulur di situ sebenarnya disitulah kita bisa mengukur apakah benar kita ini belajar murah hati atau enggak. Jadi kebaikan yang belum tentu dibalas dengan misalnya kebaikan pula atau tanggung jawab tadi sebagai bahasa positifnya yang kita terima, justru bahkan mungkin kita mengalami kerugian kan ketika orang dalam konteks tadi meminjam sementara kita mau nagih, padahal kan seolah-olah lalu kita itu minta itu kayak apa ya, rentenir gitu ya, padahal mungkin tidak seberapa, tapi situasi-situasi itu kan kadang-kadang mengganggu hidup kita. Entah itu akhirnya membuat persahabatan retak, kalau dalam keluarga itu juga akhirnya keluarga itu mulai pelan satu persatu lepas. Tapi ketika kita itu akhirnya bisa apa ya, dengan ya tetap meminta pertanggungjawaban, tetapi kita sambil belajar untuk memberi ruang yang disebut kerelaan. Kan yang namanya kerelaan itu kan juga butuh waktu, tidak bisa sekali jadi. Itu bisa menjadi sesuatu hal yang baik. Atau bahkan satu teman Romo saya dulu, Romo Sepuh itu punya prinsip sederhana. Prinsipnya gini, lebih baik diapusi daripada ngapusi. Itu kan sebenarnya apa ya, hal yang nggak baik juga ya. Wong kita itu diapusi itu kan berarti dirugikan daripada ngapusi gitu, daripada menipu orang. Tapi faktanya itu menjadi slogan dan dia tidak berhenti. Walaupun sebenarnya orang yang datang itu ya dengan berbagai macam keluh kesahnya ya dia tetap beri aja. Walaupun mungkin hari ini diberi, minta mau pulang ke Malang misalnya, padahal besok minggu depan dia datang lagi minta lagi mau pulang ke Purwokerto ya, padahal ini kan jelas itu menipu. Tapi ketika kita memberi, ya diupayakan itu. Atau langkah konkret yang paling sederhana misalnya, ketika kita tahu kok dia itu tidak punya tanggung jawab, gitu ya misalnya. Kita sudah dalam konteks ini, kita tuh selalu dirugikan dalam konteks yang lain. Dan dia tetap butuh bantuan ternyata datang kepada kita. Kita berani mengatakan, misalnya pinjam sekian, aku nggak punya, saya punya segini, aku bisa membantu. Dahlah kamu nggak usah pinjam, saya membantu saja. Lalu dengan kata itu kan mungkin akan menghentikan juga. Atau bahkan mungkin malah sering datang kepada kita lagi. Kita juga tidak terlalu berorientasi kepada itu. Tetapi bahwa konteks ketika kita seolah-olah diragukan atau dirugikan karena kebaikan kita, jangan pernah berhenti. Karena di situ kita belajar tadi misalnya murah hati, misalnya kita belajar untuk ya membangun kepekaan. Sekali waktu mungkin kita butuh orang itu juga. Ketika kita berada dalam situasi yang butuh ditolong, misalnya di tengah jalan, ban kita kempes misalnya, dia ternyata tiba-tiba datang, dah yuk tak bantu, kamu tak dorong ke sana misalnya. Bisa saja toh itu terjadi berkebalikan kepada kita. Tetapi bahwa ketika Paus mengatakan jangan berhenti berbuat baik, dan ketika kamu dijahati janganlah membalas kejahatan. Itu konteksnya begitu, supaya itulah yang disebut dengan nilai Kristiani. Ibaratnya kalau Yesus bilang ya berapa kali mengampuni, ya 70 kali 7 kali, itu ya artinya apa ya, tidak
terbatas. Walaupun mungkin kita lelah, kita capek nih, orang kok ya nggak berubah, misalnya seperti itu. Tetapi itu harus tetap diupayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks Allah dalam konteks Nahum dan juga Ninive, orang-orang bangsa yang terpilih, sebenarnya mau mengatakan bahwa Allah yang dengan caranya itu misalnya merusak, ada badai dan tofan dan segalanya tadi itu dilakukan. Itu bukan berarti bahwa konteks Allah itu pemarah. Allah dalam hal ini berpihak kepada orang yang percaya dengan caranya dia memporak-porandakan ketidakadilan tadi yang dimaksud. Jadi Allah itu memperlakukan orang yang tidak adil itu ya dengan caranya. Bahkan bisa lebih ekstrim toh, yang tadi di dalam konteks Nahum ini. Bukan berarti kita itu mau memperlawankan, loh katanya Allah ini baik, Allah ini murah hati, kok ternyata pemarah. Bukan itu konteksnya. Tetapi konteksnya bahwa Allah dalam konteks Nahum ini, bangsa Ninive dan juga bangsa terpilih itu adalah dia berpihak, dan keberpihakan itu kepada bangsa yang sedang mengalami ketidakadilan dalam hal ini. Cara melindunginya, nah itu tadi konteksnya. Allah memperlakukan bangsa-bangsa yang berada di sekitarnya yang membuat tidak adil. Ketidakadilan itu terjadi, diporak-porandakan. Dalam hal ini, Allah tetap dalam konteks ruang positifnya. Dia melindungi bangsa yang diperlakukan tidak adil. Konteksnya di sini Ninive atau bangsa terpilih. Itu. Sehingga kita tidak sedang mempertentangkan sifat Allah. Tetapi bahwa itu cara Allah untuk melindungi bangsa Ninive, bangsa terpilih. Demikian Mas Herli. Semoga membantu. Jelas Romo, terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo Alip. Apakah dari Bapak Ibu masih ada yang mau di-sharing? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Allah atas kehadiran-Nya yang selalu setia, memimpin dan melindungi umat-Nya dalam setiap situasi. Engkau mencintai dan menyayangi kami dalam kondisi apapun. Dan saat ini kami ingin menaikkan permohonan kami kepadamu. Maka ya Bapa, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan yang adil, bukalah mata kami untuk melihat ketidakadilan di sekitar kami. Berilah kami keberanian untuk bekerja demi pembaruan dan mewujudkan keadilan-Mu di dunia ini. Semoga kami selalu menjadi saksi kasih-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau senantiasa memberi kami kekuatan untuk menerima dan menjalankan setiap tugas dan perutusan di tengah lingkungan dan masyarakat kami. Bantulah kami menjadi saksi-Mu yang setia, membawa kasih dan keadilan-Mu kemanapun kami pergi. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat selalu setia dalam melayani dan berani berdiri teguh di jalan kebenaran-Mu. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin diteguhkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir dalam ibadat ini,
Ya Bapa, semoga setiap langkah hidup kami selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih, seperti Kristus yang telah menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami karena kasih-Nya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, terimalah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman. Semoga kami selalu siap diutus untuk menjadi saksi-saksi cintamu, berani memberikan diri kami sebagai korban pujian bagi kemuliaan namamu dan kesejahteraan sesama kami. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau satukan dengan doa yang telah diajarkan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadikan Dikau sebagai dasar pengharapan kami. Semoga kami senantiasa mengandalkan Dikau sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami merupakan hidup yang berpengharapan, terutama dalam situasi sulit. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan Romo memberikan berkat penutup. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional sudah selesai. Syukur Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful Sudah selesai. Belum. Jesus. Because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.
Terima kasih Romo Alif dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Romo. Makasih Romo. Terima kasih Romo. Kasih. Foto dulu. Happy anniversary Mas Tri sama Mbak Justina. Iya ya. Eci. Yeay. Terima kasih. Happy anniversary. Happy anniversary. Terima kasih. Yang kedua nih, yang kedua. Oh, 20 maksudnya. Yang mau Foto dulu. kita dulu. Ayo, pada mau buka video enggak? Bentar ya. Iya, coba. Good. Kita lihat kamera kita. Deal. Kan katanya pulang ke Jogja kan? Jadi ya. Gitu lagi. Pose. 1, 2, 3. Sip. Oke. Oke semua. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Kasih Romo, berkat Terima dalam. kasih Romo. Semuanya. Mari. Happy anniversary. Terima kasih Romo. Om Tri, Mas Tri. Sama-sama. Gini. Romo nanti sekalian yang keempat boleh Romo? Pertemuan keempat? Langsung ditodong. Hari apa ya? Harinya sama Romo, cuma tanggal 1 Oktober. Oh 1 Oktober ya enggak apa. Pertemuan terakhir Romo. Boleh. Asik. Kalau malam pokoknya malah aman kalau malam tuh. Nah kan ditemani bejil ya Mo, 2 bejil ya. Aman. Siap. Siap, terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Walaupun tengah malam aja siap ya Mo. Hah? Walaupun tengah malam tetap siap ya Mo ya. Oh ya, ini udah pagi bukan tengah malam lagi. Oh iya. Ya sudah Mo, monggo selamat istirahat. Sampai ketemu. Besok nggak bisa subuhan Mo. Ya, saya mau subuhan dulu. Sampai ketemu lagi Romo. Sampai ketemu lagi Romo. Terima kasih. Terima kasih Baik teman-teman semuanya. semuanya. Dah. Bye. Bye.